Kita masuk dalam doa ya. Kami bersyukur karena dunia yang lama dan sesuatu yang sudah usang akan berganti dengan sesuatu yang baru. Tuhan ingatkan kami bahwa hidup kami bukan berasal dari dunia ciptaan Tuhan. Seluruh dari hidup kami berasal dari Tuhan. Dan yang teristimewa adalah Engkau memberikan kepada kami roh, sehingga kami menjadi serupa dengan Engkau, diciptakan segambar serupa dengan Allah. Dan inilah yang kami lihat, bahwa di dalam kedatangan Yesus ada satu motivasi yang dari surgawi, yang tidak pernah berubah, dari sejak penciptaan manusia sampai kepada kami diciptakan ulang. Dan di dalam karya Kristus yang sejak lahir sampai dia mati di kayu salib dan masuk ke dalam bumi serta bangkit pada hari ketiga. Ini adalah satu rangkaian Injil yang tidak terpisahkan. Bukan dipecahkan, bukan dipreteli, bukan dipisah-pisahkan, tetapi semua menyatu menjadi satu Injil yang menunjuk kepada hidup dan seluruh karya pelayanan dan pekerjaan Yesus Kristus. Biarlah hari ini kami mau belajar dari hamba-Mu Nabi Yesaya yang memberikan kepada kami satu visi yang dilihat ke depan, yang ditolak oleh bangsa Israel, bahwa keselamatan yang dibawa Mesias adalah untuk segala bangsa, bukan hanya untuk bangsa Israel. Dan bahkan pada saat Yesaya datang, bangsa Israel menolak seluruh ide dan hati Bapa yang begitu baik, sehingga mereka dibuang oleh Tuhan. Dan mereka kemudian hanya kaum sisa yang diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa untuk karunia yang besar ini, dan kami mendengarkan jaminan dari surgawi tentang hidup kami di masa mendatang. Bersama dengan pencipta semesta alam jagat ini, dan pencipta kami yang akan memberikan pada kami langit dan bumi yang baru, kerajaan surga, kerajaan kekal yang dijaminkan melalui Kristus. Terima kasih Bapak, kami siap mendengarkan, bila Roh Tuhan membantu kami untuk memberikan kami hati yang taat. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Ya, kita akan membuka Yesaya pasal yang ke-65. Sebelum kita masuk ke Yesaya 66. Yesaya 65 sebelum Yesaya 66. Ada satu kalimat di dalam bahasa asli, yaitu hineni. Ya, jadi itu satu kalimat yang dibawa oleh bangsa Israel setiap kali ada rencana kedatangan Mesias. Nah, kemarin saya mendapatkan satu video rekaman bahwa Mesias sudah datang di Israel. Ya, saudara lihat di YouTube itu ada. Dan Mesias itu dikawal oleh bangsa Israel, orang-orang yang Yahudi itu, dan dibawa, dan mukanya nggak kelihatan, mungkin ya seperti orang Israel juga. Terus mereka menyatakan bahwa inilah Mesias. Dan ini terjadi seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, bahwa Mesias akan datang dan akan ada Mesias palsu. Dan ini kita sudah melihat ada dua kejadian yang saya pernah mendengarkan dan melihat video ini. Dan sudah ada mengaku dirinya Mesias, yaitu orang Yahudi. Mungkin kita nggak tahu siapa, sampai sekarang masih di dalam rahasia. Dan saudara, ini adalah satu kabar yang kita harus hati-hati, karena kita tidak mendapatkan Mesias yang palsu. Kita sudah mendapatkan Mesias yang benar, yang asli, dan yang sudah datang, yang sudah berkarya bagi kita. Nah, kita akan melihat ini, satu kalimat yang membuat bangsa Israel kemudian diingatkan oleh Tuhan. Apa itu? Keselamatan kepada bangsa-bangsa lain. Yesaya 65 ayat yang pertama. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku. Kepada bangsa yang tidak memanggil namaku, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik, dan yang mengikuti rancangannya sendiri, suku bangsa yang menyakitkan hatiku, umatku, pilihanku, Israel.
senantiasa di depan mataku dengan mempersembahkan korban di taman-taman dewa. Taman-taman dewa. Kita sudah pernah membahas ini. Dan membakar korban di atas batu batang. Yang duduk di kuburan-kuburan dan bermalam di dalam gua-gua. Yang memakan daging babi dan kuah daging najis. Ada dalam kuali mereka. Yang berkata, menjauhlah. Janganlah meraba aku. Nanti engkau menjadi kudus olehku. Semuanya ini seperti asap yang naik ke dalam hidungku. Seperti api yang menyala sepanjang hari. Artinya sesuatu yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Ibadah bangsa Israel yang berkawin dengan ibadah dewa-dewa, mulai dari dewa Molok dan dewa-dewa yang disembah oleh bangsa-bangsa lain. Sesungguhnya telah ada tertulis di hadapanku, aku tidak akan tinggal diam, malah aku akan mengadakan pembalasan, yaitu pembalasan terhadap diri mereka atas segala kesalahan mereka sendiri maupun atas kesalahan nenek moyang mereka. Semuanya serentak firman Tuhan. Sebab mereka telah membakar korban di atas gunung-gunung dan mengaibkan, menajiskan namaku. Menajiskan aku di atas bukit-bukit. Memang aku akan menakar ke dalam jubah mereka upah untuk perbuatan-perbuatan mereka yang dahulu. Beginilah firman Tuhan, seperti kata orang, jika tandan buah anggur masih terdapat airnya, janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat. Demikianlah aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku. Yani aku tidak akan memusnahkan sekaliannya bangsa Israel. Dan Tuhan sisakan seperti tandan yang mau roboh, seperti tunas yang akan muncul, yaitu di dalam tunas yang melambangkan bara Kristus, bangsa yang baru, Israel yang baru. Nah, saudara, dikatakan di sini ayat 9, aku akan membangkitkan keturunan Yakub dan orang yang mewarisi gunung-gunungku dari Yehuda. Orang-orang pilihanku akan mewarisinya dan hamba-hambaku akan tinggal di situ. Sharon akan menjadi padang rumput bagi kambing domba dan lembah Akor menjadi tempat pembaringan bagi lembu sapi untuk umatku yang mencari aku. Saudara, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang ayat pasal 45 ayat pertama sampai selesai. Jadi ada satu situasi waktu Mesias datang, waktu Yesaya memberitakan tentang berita tentang keselamatan bagi segala bangsa dan khususnya juga bagi bangsa Israel. Mereka sudah tidak mau mendengarkan lagi, mereka sudah menolak Tuhan, mereka membelakangi Tuhan. Dan mereka melakukan ibadah yang sangat memuakkan Tuhan. Dan mereka tidak mengerti bahwa mereka sudah menyakitkan hati Tuhan. Maka Nabi Yesaya diutus oleh Tuhan untuk memperingatkan mereka. Dan mereka sudah lupa dengan kekuatan yang besar, dengan berkat yang besar, dan kerajaan begitu luar biasa, dengan kekuatan-kekuatan, serta bagaimana kerajaan itu dibangun dengan sejak Daud, Salomo, dan kemudian dipecahkan oleh Tuhan. Dan kerajaan yang sudah pecah itu pun masih mempunyai kekuatan dan kuasa yang masih besar. Walaupun Israel sudah pecah. Dan Tuhan pecahkan, Tuhan koyakkan itu bukan hanya seperti baju dikoyakkan selesai. Tapi Tuhan koyakkan dan Tuhan hancurkan total. Dan kalau kita baca dalam kitab Yesaya, sampai kota-kota yang sangat terkenal, yang di Israel itu, mulai dari Yerusalem semua, itu menjadi sunyi, sepi, dan seperti kuburan. Dan semua orang melihat kota yang semarak luar biasa itu menjadi kota yang ditinggalkan orang. Dan semua penduduknya dibawa ke Babel. Saudara, hanya orang-orang sisa yang ada di sini. Mungkin beberapa yang mungkin ya tidak ikut ke sana. Nah, saudara, kemudian pada visi pembuangan itu, mereka kemudian diminta Tuhan kembali untuk membangun, dan Tuhan gerakkan hati raja yang mengangkut mereka, termasuk Nebukadnezar, supaya bangsa Israel bisa kembali ke sana, dan Tuhan menggerakkan hatinya. Jadi semua ini karya Tuhan. Mulai dari hatinya bangsa-bangsa, kemudian hatinya orang Israel, hatinya raja yang bertahta dan mengizinkan mereka kembali membangun tembok Yerusalem, membangun kemudian Bait Allah kembali. Itu semuanya Tuhan yang gerakkan pemimpin-pemimpin yang menjajah bangsa Israel, yang mengikat bangsa Israel itu. Itu yang memberikan izinnya. Dan itu semua Tuhan yang gerak. Di Alkitab tuliskan itu. Ya, saudara, nah kita lihat kondisi-kondisi ini. Nah, kenapa dikatakan hineni? Saudara perhatikan,
Jadi kalau saya punya anak dan kemudian anak saya ini tidak menganggap saya, anak ini selalu membantah saya, dan apapun saya bicarakan, anak itu selalu memberontak dan tidak menerima saya. Saudara, apa yang dirasakan oleh orang tua? Orang tua itu menyesal sekali. Kenapa? Kamu ini anak saya kasih, kamu saya sayangi, kamu saya pelihara. Loh, kenapa kamu seperti ini? Karena ikatan dosa itu kemudian anak ini tidak bisa kembali pada bapaknya dan mereka senang dengan dunia di sekelilingnya. Mereka menjadi sama seperti dunia. Hati bapak yang mencintai anak ini, saudara, kemudian ada peralihan. Kalau anak saya seperti ini, saya lebih baik punya anak orang lain. Yang saya angkat anak orang lain dan nurut saya. Dan itulah Bapa kita di surga. Jadi Natal ini menunjukkan bahwa bangsa Israel sedang ditolak Tuhan. Dan Tuhan janjikan kaum sisanya akan dikembalikan oleh Tuhan. Dan dalam waktu yang membuat mereka akan cemburu dengan Tuhan waktu mengangkat anak-anak yang bukan anaknya. Dan waktu anak itu melihat bapaknya mengasihi anak orang lain, maka disinilah hati anak yang aslinya ini cemburu dia. Saudara, Yunus waktu menolak Tuhan, itu hatinya seperti ini. Kenapa? Kenapa bangsa Israel nggak kamu selamatkan dulu? Kenapa orang ini diselamatkan dulu? Dan kita selalu berpikirnya seperti itu. Sedangkan Bapak memberitahukan pada kita, karena anaknya itu keterlaluan dan mengkhianati semua apa yang dijanjikan bapaknya yang dipeliharakan, semua apa yang disertakan, dan Tuhan memelihara mereka seolah-olah seperti anak-anak ayam yang lupa induknya. Dan itu dituliskan oleh kitab Yesaya semua. Gambaran-gambaran bagaimana Allah menyayanginya, bagaimana bangsa Israel membelakangi Tuhan, memberontak. Dan Tuhan bukan 1-2 hari. Zaman Yesaya itu 700 tahun sebelum Yesus lahir. Dan sampai kepada zamannya Daud, sudah kira-kira hampir 300 tahun. Dan setelah Daud, sebelumnya lagi kita lihat sampai kepada Abraham itu sekitar hampir 2000 tahun lebih. Dan hati Bapak itu yang mengasihi anaknya, menjanjikan dan mengangkat, kemudian melahirkan bangsa pilihannya dan melahirkan melalui keturunan Yakub 12 suku, anak-anak Yakub semuanya, dan bagaimana dia pelihara. Sudah kita lihat, apakah 12 suku dari keturunan Yakub itu orang-orang baik? Jawabannya enggak. Kenapa enggak? Yusuf dijual. Keluarga Yakub ini bukan keluarga baik. Keluarga yang saling, apa ya, kalau orang ngomong itu bukan seperti idaman gitu. Kita juga mengalami keluarga orang Kristen. Kenapa keluarga orang Kristen kok lebih baik? Keluarga orang lain ya, orang Kristen kok seperti ini. Nah, saudara, kalau membandingkan seperti itu, kita akan kecewa dengan Tuhan. Kenapa? Karena keluarga-keluarga yang ada dalam Alkitab itu hampir semua tidak sempurna. Keluarga Daud saling membunuh. Bahkan anaknya Daud pun membunuh dia, ini bunuh dia. Absalom ingin bunuh dia. Saudara, tidak ada sesuatu yang kalau kita lihat dalam Alkitab, pada suasana yang kita lihat seperti Natal seperti ini, saudara, tidak ada sesuatu yang utopia, tidak ada sesuatu yang kita dijanjikan Tuhan, wah nanti di bumi kamu itu akan tenang luar biasa, kamu akan tidak ada sesuatu yang menakutkan kamu, semua jalan lempeng, sejahtera, dan tidak ada permasalahan, semua tidak ada penyakit, semua tidak ada. Saudara, itu nanti kita terima di alam yang kekal, kerajaan kekal yang dijanjikan oleh Yesaya. Di dalam Yesaya 65, saudara, pada ayat yang terakhir, dikatakan di situ ada kerajaan milenium, kerajaan 1000 tahun. Jadi kerajaan 1000 tahun ini bukan hanya di kitab Wahyu. Harus dihubungkan dengan kitab Yesaya. Kenapa? Karena itulah kondisi yang ada. Apa kondisinya?
Jadi kondisi waktu Yesus akan datang, kondisinya sama. Tuhan Yesus mengatakan ada 2 tanda yang dia katakan sendiri. Yang pertama tanda Yunus, yang kedua tanda Nabi Nuh. Ada 2 tanda. Apa Nabi Yunus dan tanda Nabi Nuh? Hati memberontak, hati menolak Tuhan. Nuh, bangsa, segala bangsa menolak Tuhan. Yunusnya nolak Tuhan. Yunus mewakili bangsa Israel. Dan waktu Tuhan Yesus datang, nanti di akhir zaman juga sama. Yang nolak Tuhan itu siapa? Gereja. Orang-orang percaya. Waktu kita memberitakan Kristus yang benar, gereja nggak mau semuanya, nggak doyan. Kristus yang sungguh-sungguh seperti Alkitab, mereka nggak mau. Tuhan Yesus sudah mengingatkan kepada pengikut-pengikutnya. Kamu datang ngapain? Terus cari-cari saya. Mau cari roti, mau cari makan, mau cari berkat. Dan Tuhan Yesus usir mereka. Kenapa? Kamu harus mencari firman. Aku adalah firman, aku adalah roti hidup, air hidup. Nah, saudara, banyak orang yang salah mengerti ini. Termasuk Herodes. Herodes sudah tahu persis ahli Taurat dan tua-tua serta orang-orang sudah mengerti semua menjelaskan memang betul di Bethlehem. Saudara, ini dinubuatkan ratusan tahun sebelumnya. Dan kalau kita mengikuti nubuatan ini dari mana asalnya sampai kepada Adam dan bagaimana Adam dijanjikan diberikan setelah jatuh dalam dosa dan diberi baju oleh Tuhan melalui binatang dipersembahkan, saudara, itu urutannya sama semua. Dan itu semua menunjukkan pada 7 perjanjian, cara Allah memperingatkan dan menjaga semua hati manusia. Dan termasuk hati bangsa Israel. Jadi Tuhan Yesus sedang memberikan kepada kita satu visi, bukan visi yang baru, visi yang sudah Tuhan tetapkan sejak Tuhan ada dan menciptakan dunia ini. Dan tidak ada visi yang lain. Manusia diciptakan segambar dengan Allah. Manusia akan bergumul dengan Allah. Dan ini nanti kita akan melihat apa? Kesabaran hati Allah yang jauh melebihi daripada dosa bangsa Israel. Kesabaran kesetiaan Allah itu mengalahkan seluruh daripada dosa-dosa, pemberontakan-pemberontakan. Kalau aku tidak mengingat janjiku kepada Abraham, aku buang semua kamu. Dan Tuhan jelaskan itu. Kenapa ia janjikan? Karena dia membuat perjanjian, dia yang menggenapi perjanjian, dia menjalani perjanjian, dan dia yang semua menyempurnakan perjanjian itu. Jadi bukan Israel yang menjalankan itu. Bukan kita. Saudara, di sini. Dan kita lihat bahwa bangsa Israel disisakan melalui penggambaran dan anggur yang disimpan. Setelah kemudian semuanya sudah hancur dan Tuhan katakan tidak dihancurkan semua, ada kaum sisa, remnant. Yesaya 65 ayat 8 dan 10 tadi kita baca. Dan saudara, mengapa mereka disisakan? Karena Tuhan ingat janjinya. Kalau Tuhan tidak ingat, semua manusia itu dihapus oleh Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Siapa yang saudara saya tanya? Siapa yang berbuat baik di hadapan Allah dan menyenangkan hati Allah yang sempurna? Nggak ada. Dan hanya seorang manusia yang langsung disambut oleh Bapa dan langsung dari surga itu dibuka. Bumi dan surga itu langsung menjadi satu. Yang nanti akhir zaman kita lihat ini. Di bumi dan di surga itu satu. Langit dan bumi yang baru. Bapa mengatakan pada anaknya, inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Tidak ada satu manusia pun yang dari Bapa surgawi itu yang diperkenalkan, dipamerkan, dan diafirmasi, ditegaskan. Ini loh anakku yang kukasih, dia hidupnya akan berkenan kepadaku. Bukan Daud, bukan Salomo, bukan Abraham, dan bukan semua manusia yang ada. Ini loh anak. Dan dia akan datang. Saudara, waktu bangsa Israel mengatakan hineni, hineni,
Apa artinya? Saudara, itu satu sindiran kepada bangsa Israel yang melihat Allah tapi menolaknya. Bangsa lain yang buta melihat Allah. Natal itu adalah membuka yang buta dan membutakan yang buta matanya. Waktu Yesus datang, bangsanya menutup semua matanya, menutup semua hatinya, dan dia kemudian buka kepada bangsa yang buta, bukan Israel, bangsa lain dalam kegelapan itu. Terang Allah menyala, dan di tanah Tirus dan Sidon, dan semuanya dunia akan mengenal Mesias. Wah, tambah marah dia. Kenapa? Kenapa gue disembuhkan dulu? Kenapa buta saya nggak ditelikan dulu? Tuhan Yesus pernah mengatakan orang buta membawa orang buta menuntun orang buta. Siapa itu? Tua-tua Israel, bangsa Israel, ala kitab Taurat semuanya. Dan kondisi yang sekarang ini kalau saudara lihat di YouTube, saudara senang pamer-pamer khotbah-khotbah YouTube kan, kirim sana, kirim sini, kirim sana. Saya dapat sehari itu bisa puluhan. Dan isinya semua sampah semua. Apa isinya? Surat hidup. Bagaimana kita hidup diisi dengan semua berkat dunia ini yang ada dan semua yang kita miliki di dunia ini. Dan tidak ada satupun yang menjelaskan tentang apa yang akan kita terima nanti dalam hidup kekal nanti. Saudara, jarang sekali. Bahkan ada seorang pendeta yang masuk muda itu tatoan, mukanya yang seperti itu, dan banyak yang lainnya akan keluar melegalkan ya semua hal yang berkaitan dengan dosa-dosa yang ditolak Alkitab, dilegalkan semua. Dengan alasan apa? Kasihan. Dengan alasan apa? Kemanusiaan. Dengan alasan apa? HAM. Dengan alasan apa? Sosial dan banyak yang lainnya. Saudara, dosa, apakah itu dosa yang ada dikatakan oleh Alkitab? Menyembah berhala itu dosa. Semua berkaitan homoseksual itu berdosa. Saudara-saudara nggak bisa ubah ini dengan cara apapun. Dan bangsa Israel melakukan dosa ini. Melebihi dosa bangsa lain. Dan itu menjijikkan Tuhan. Dan Tuhan sudah muak sekali. Saudara, salahnya bukan salah Tuhan. Salahnya apa? Ya kamu yang dikasih, yang dipelihara Tuhan bukan 1-2 hari, ratusan tahun, keturunan-keturunan, tetap aja menolak. Sampai kapan kamu menolak saya? Atau bangsa yang buta, bangsa yang di dalam kegelapan itu, aku akan berikan terang supaya kamu tahu, kamu cemburu. Dan itu cara Tuhan. Itu Yesaya menceritakan ini. Dan bangsa Israel, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Mereka bangga menolak Kristus. Sampai hari ini. Otaknya cemerlang. Hidupnya luar biasa. Tidak ada orang bisa melawan bangsa sampai sekarang. Kekayaannya, intelektualnya, sampai hari ini tidak ada bangsa yang bisa melawan Israel. Sampai hari ini. Tapi apakah mereka menerima Kristus? Jawabannya tidak. Dan disitulah Tuhan membuka jalan. Dengan cara apa? Saudara, yang buta Tuhan celikan semua. Dan yang celik Tuhan butakan. Saudara, dalam Matius pasal 13 ayat 13, Tuhan Yesus mengatakan pada murid-muridnya tentang arti perumpamaan. Mengapa mereka buta? Mereka tuli. Aku yang membuat mereka buta, tuli, dan tidak bisa dengar. Dan nanti waktunya aku buat mereka mendengar dan bisa mendengar, melihat. Itu perumpamaan, seluruh perumpamaan tentang hal itu. Arti perumpamaan. Jadi orang-orang yang mendengar perumpamaan Tuhan Yesus, itu ahli Taurat, orang-orang Farisi sakit hati semuanya. Setiap kali Tuhan Yesus menjelaskan, kamu itu bangsa yang tidak mau mengenal Tuhan. Bangsa akan dibuang Tuhan. Bangsa yang betul-betul biadab seperti itu. Dan mereka tidak terima. Kenapa? Kami mempunyai sunat. Kami mempunyai Bapak Abraham. Kami mempunyai Musa. Mereka pamerkan semua. Dan mereka melawan Tuhan Yesus dengan otoritas-otoritas. Orang-orang besar itu. Tuhan Yesus katakan pada mereka. Kalau Musa sekarang tahu saya datang.
Yang mengadili kamu bukan saya. Musa akan mengadili kamu. Sebenarnya itu mengerikan sekali loh. Sampai pencipta Musa, pemanggil Musa, Allah sendiri ditolak oleh mereka. Dan dibandingkan dengan apa? Dengan otoritas Musa. Loh, Musa itu siapa? Musa itu ciptaan saya. Kok kamu melawan saya dengan Musa? Nggak sebanding. Not apple to apple. Istilahnya orang-orang kepo gitu kan. Nggak nyambung. Tapi mereka bangga. Kamu diutus oleh siapa? Kamu keturunan siapa? Saudara, inilah satu hati Tuhan yang bersabar. Dan kesabaran Tuhan terakhir adalah membuka keselamatan bagi bangsa lain. Dan itu bentuk kesabaran Tuhan. Supaya bangsa Israel ada rasa cemburu rohani. Dan akhirnya Tuhan akan buka itu. Oke, kita lihat sekarang. Saudara, kita membaca ayat ini, Yesaya 66. Dan ayat ini dikhotbahkan oleh Stefanus. Saya kaget sekali, ya. Makanya saudara, kalau kita belajar dalam firman Tuhan yang berpusat kepada Kristus, saudara, banyak rahasia firman Tuhan yang kita kadang-kadang tidak menyelidiki itu. Dan tidak mengaitkan semua itu. Dan kita berusaha di dalam hati Tuhan, hati Kristus itu, kita melihat bahwa itu sangat berkaitan. Semua hal itu menunjuk dan menyaksikan tentang Kristus. Nah, kita lihat ini, ayat pertama. Beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang kamu akan dirikan bagiku? Dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Saudara, kalau saudara punya aplikasi di HP, itu ada titik 2, bintang 2. Nah, saudara tekan itu bintang 2. Wah, ini bersyukur ya, zaman sekarang ini konkordasi itu semudah dan secepat itu. Dulu kita cari di perpustakaan, ambil buku, wah setengah mati. Sekarang tinggal klik, 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 selesai. Perhatikan. Dikatakan di sini. Matius pasal 5 ayat 34, 35, 23 ayat 22. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-sekali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tahta Allah, dan juga demi Dia yang bersemayam di dalamnya. Saudara, kita lihat di dalam Kisah 7 ayat 49-50. Kita lihat Kisah 7 ayat 49. Nah, saudara perhatikan. Judulnya apa? Saudara, kalau saudara baca, ini adalah kesaksian Stefanus ya. Waktu sebelum dia dibunuh. Pembelaan Stefanus. Nah, saya tidak baca semua. Kita baca yang 40 dari ayat 42. Maka berpalinglah Allah dari mereka dan membiarkan mereka beribadah kepada bala tentara langit, seperti yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. Apakah kamu mempersembahkan kepada korban sembelihan dan persembahan selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Tidak pernah. Saudara, bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun, mereka tidak pernah menyembah Tuhan. Mereka diberkati Tuhan, mereka disertai Tuhan, mereka dijamin Tuhan, mereka dipelihara Tuhan. Dan setiap hari, setiap saat makan, minum, tinggal, hidup, Tuhan jamin. Tapi mereka tidak pernah beribadah menyembah Tuhan. Dari mana tahu? Kesaksian Stefanus. Ini kalimatnya. Tidak pernah, malah kamu mengusung kemah Molok dan bintang dewa Rafan atau dewa Refan. Patung-patung yang kamu buat untuk disembah, maka aku akan bawa kamu ke dalam pembuangan sampai sekarang kamu akan dibuang ke Babel. Nah, saudara, ayat 46. Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah dan ia memohon
supaya ia diperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Saudara, kalimat ini dengan jelas diperkenankan mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Tetapi Salomo yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah, bait Allah, rumah. Jadi perhentian dan rumah, dan itu tidak bisa terpisahkan. Jadi ibadah, rumah Allah, dan perhentian Allah itu menyatu. Dan itu kuncinya nanti di dalam tubuh Kristus. Dia adalah bait Allah, dan dia adalah tempat kediaman Allah, dan seluruh orang tanpa mengenal Kristus tidak bisa mengenal Allah yang benar, yang menyelamatkan. Karena bait Allah yang baru tidak didirikan oleh Salomo, tidak didirikan oleh manusia, dan dibangun oleh bahan-bahan yang berasal dari dunia ini. Tapi bait Allah yang baru didirikan oleh jiwa, daging, darah, tubuh Kristus. Dan dari tubuh darah Kristus ini, darah dagingnya ini, Tuhan akan menciptakan langit dan bumi yang baru. Yohanes pasal 1 itu sangat indah sekali sebenarnya. Firman berdiam bersama dengan Allah, dan firman itu adalah arti berdiam itu berkemah. Bait Allah. Nah, saudara, dikatakan di sini, tetapi yang Maha Tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia seperti yang dikatakan oleh Nabi. Jelas ya? Jadi semua gedung gereja yang sekarang ini akan lenyap semua. Dan tidak ada satu gedung gereja yang berdiri. Nggak ada. Karena itu bukan bait Allah. Tapi kita semua ini adalah bait Allah, dan hati kita, di mana bait Allah itu didirikan oleh tubuh dan darah Kristus. Nah, itu akan memancar keluar, dan itu akan menjadi satu bangunan yang baru, dan bait Allah yang menyukakan hati Allah. Karena setiap bait Allah dalam tubuh manusia, itu ada tubuh dan darah Kristus. Ada identitas Kristus. Dan inilah kerajaan yang didirikan oleh Mesias. Dan kerajaan ini bukan hanya untuk bangsa Israel, tapi sudah sejak awal penciptaan, Tuhan mencintai manusia, segala bangsa, dan Tuhan membukakan pada Abraham, kamu akan memberkati segala bangsa. Jelas ya? Saudara pernah merasakan nggak kalau kita menjadi anak? Saya pernah merasakan. Kalau papa kita senang anak orang lain. Pernah ngerasain nggak? Atau anak kita, ih mami, anak orang disayang-sayang, saya disia-siakan. Rasanya nggak apa ya? Saudara coba bayangin kalau kita melihat mama papa kita itu lebih ke tetangga gitu kan, kalau anak orang kita dibiarin gitu. Rasanya gimana? Kan seharusnya Allah itu dia mencintai anaknya. Harusnya Allah itu memberikan semua padanya. Saudara, jangan menyalahkan Tuhan jika Tuhan mencintai anak orang lain. Kenapa? Karena kamu menolak kasih Allah yang sudah dialirkan dari turunan ke turunan, dan kamu kebangetan. Dan Tuhan stop itu. Udah keterlaluan. Dan aku buka untuk anak-anak yang lain. Anaknya nggak terima langsung. Kenapa kamu terima? Anak yang kurang ajar baru datang. Sedangkan saya bersama dengan kamu setiap hari. Saya melayani kamu. Saya bekerja untuk kamu. Kamu nggak pernah pesain saya. Anak sulung. Yang Tuhan Yesus pakai itu untuk sebagai bangsa Israel. Anak bungsu. Bangsa-bangsa lain. Sebagaimana bapaknya menyatukan kedua ini? Saudara, hanya satu prinsip. Kasih anugerah Allah. Dan itu jawabannya. Di dalam siapa? Di dalam Kristus. Jadi seluruh perumpamaan itu menyatakan betapa kasih Bapa di dalam Kristus itu tidak pernah berhenti karena hubungan manusia yang pecah, yang perang, yang kemudian terkoyak. Saudara, semua akan menyatu di dalam kasih Tuhan. Tidak ada lagi permusuhan, dan semua tidak ada lagi orang yang
Mata ganti mata, gigi ganti gigi, nggak ada itu. Sempurna Taurat itu. Kenapa? Karena Kristus. Jika hidup kita masih menuntut mata ganti mata, gigi ganti, saudara-saudara, belum sempurna. Taurat itu tidak sempurna. Yang sempurna siapa? Kristus. Tapi begitu Kristus menguasai kita, saudara, berhentilah seluruh tuntutan-tuntutan itu. Kenapa? Karena sudah diterima oleh Kristus. Tuntutan hukuman, tuntutan dosa, tuntutan semua yang Allah tuntut bagi manusia itu dikerjakan oleh dia semua. Dan disitulah kerajaan itu didirikan oleh dia. Nah, saudara, kita lihat ini. Ya, apa yang dikatakan oleh Stefanus? Coba kita lihat ini ya. Ayat yang ke-49 dan 50. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Tempat apakah yang menjadi tempat perhentianku? Bahkan tanganku sendiri yang membuat semuanya ini. Hai orang-orang yang keras kepala, yang tidak bersunat hati dan telinga. Kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu. Demikian juga kamu. Ada seorang yang sangat senang dengan satu gereja. Wah, dia sangat mengaguminya. Gitu. Dia anggap gereja itu paling sempurna, paling bener lah. Gitu. Saudara, dan suatu hari berapa tahun kemudian dia telepon dan dia mengatakan, saya kecewa berat. Kecewa karena apa? Saya salut dengan Pak Pendetanya. Saya salut dengan gereja pemerintahnya. Tapi, ada tapinya. Jemaatnya itu hidup sendiri-sendiri. Nggak mau tahu satu sama lain. Mereka begitu egois. Dan saya lihat sendiri. Mereka hidup di dunia seperti orang dunia. Nggak ada perubahan apapun. Walaupun di mimbarnya itu, teologianya luar biasa. Walaupun pendetanya hebat luar biasa. Walaupun Musa yang berkhotbah. Atau Petrus, Paulus yang berkhotbah sekalipun. Jemaat nggak berubah hatinya. Dan dia mengatakan, apakah gereja seperti penuh Roh Kudus? Saudara, dan dia ceritakan pengalaman-pengalaman. Dia ada di Singapura, bagian melihat semua. Dan apa yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan itu. Dan dia ceritakan pada hamba Tuhannya, Pak hamba Tuhan, Pak Pendeta, ini loh jemaatmu modelnya kayak gini. Oh, itu serahkan pada Tuhan. Tuhan yang atur semuanya. Saudara, kadang-kadang kita lihat Tuhan Yesus datang itu untuk apa sebenarnya? Ya, Natal itu datang untuk apa? Yang gelap menjadi terang, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang sakit sembuh, dan berubah semua. Saudara. Kekuatannya itu berubah semuanya. Dan bangsa Israel masih tetap dalam ibadahnya dan merasakan mereka bangsa yang paling dicintai Tuhan. Dengan apa? Menolak Tuhan sendiri. Saudara, disinilah kita melihat hati yang bergetar. Dikatakan di sini, siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyang? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan Mesias orang benar itu, yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Wah, Stefanus ini khotbah tajam sekali. Dia mengatakan itu di depan tua-tua. Kamu bunuh. Kita lihat Yesaya 66. Ayat yang kelima. Dasar dari kita menyambut Natal. Nah, saya harapkan saudara-saudara di sini punya hati ini.
Dengarlah firman Tuhan, hai kamu yang gentar kepada firman, kepada suaranya, kepada janjinya. Saudara-saudaramu yang membenci kamu, yang mengucilkan kamu oleh karena kamu menghormati namaku, telah berkata, baiklah Tuhan menyatakan kemuliaannya, supaya kami melihat sukacitamu. Tetapi mereka sendirilah yang mendapat malu. Dengar bunyi kegemparan dari kota, dengar kedatangan dari bait suci, dengar Tuhan melakukan pembalasan pada musuh-musuhnya. Sebelum menggeliat sakit, ia sudah bersalin. Sebelum mengalami sakit beranak, ia sudah melahirkan anak laki-laki. Siapa yang telah mendengarkan hal yang seperti itu? Siapa yang telah melihat hal yang demikian? Masakan suatu negeri diperanakan dalam satu hari? Atau suatu bangsa dilahirkan dalam satu kali? Namun baru saja menggeliat sakit, Sion sudah melahirkan anaknya. Masakan aku membukakan rahim orang dan tidak membuatnya melahirkan? Firman Tuhan. Atau masakan aku membuat melahirkan dan menutup rahimnya pula? Firman Allah. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karena hai semua orang yang mencintainya, bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Nah, saudara, saya akan bacakan ayat yang ke-18. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hardinya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dapat mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus. Mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 18. Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan bangsa Israel yang memberontak. Dan aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa. Dan mereka itu akan datang dan melihat kemuliaanku. Aku akan menaruh tanda di tengah-tengah mereka dan akan mengutus dari antara mereka orang-orang yang terluput kepada bangsa-bangsa, yakni Tarsis, Pul, dan Lut, ke Mesek, dan Ros, ke Tubal, ke Yawan, ke pulau-pulau yang jauh, yang belum pernah mendengar kabar tentang aku, dan yang belum pernah melihat kemuliaanku, supaya mereka memberitakan kemuliaanku di antara bangsa-bangsa. Mereka itu akan membawa semua saudaramu dari antara bangsa sebagai korban untuk Tuhan di atas kuda dan kereta, dan di atas pusungan, di atas bagal, dan unta betina yang cepat, ke atas gunungku yang kudus, ke Yerusalem. Firman Tuhan, sama seperti orang Israel membawa korban dalam wadah yang tahir ke dalam rumah Tuhan. Juga di antara mereka akan kuambil imam-imam dan orang-orang Lewi, firman Tuhan. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat. Maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Mereka akan keluar dan akan memandang bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku. Di situ ulat-ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Maka semuanya akan menjadi kengerian bagi segala yang begitu. Saudara, kita bahas sedikit tentang perkataan kalimat firman Tuhan yang sangat unik ini. Langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kaki. Sekarang saya tanya, bagaimana kita bisa membangun bait Allah? Kalau dikatakan bumi adalah tumpuan kakiku, langit adalah tahtaku, kita mendirikan bait Allah yang cuma seperti Salomo publik gitu, di tengah-tengah Yerusalem, di bait Allah, dan kemudian hanya satu kapling di situ didirikan. Apakah itu bisa mengikat hadirat Tuhan? Jawabannya tidak. Dan mengapa Tuhan Yesus mengatakan, aku akan merobohkan bait Allah ini dan aku akan mendirikan dalam waktu 3 hari. Saudara menggenapi perkataan Yesaya ini, perkataan Tuhan ini. Jadi di mana ketumpuan bumi ini dan di mana ketumpuan bumi, Tuhan mengatakan bahwa akan ada tumpuan bumi dan aku akan mendirikan tahtaku di sana. Dan di mana itu?
Saudara, itu sangat berbeda dengan pikiran kita. Selalu mendirikan rumah Allah begitu besar, begitu indah dengan kayu-kayu yang luar biasa dari Libanon, gitu kan? Dan emas perak yang indah sekali dan dibangun dengan keindahan yang memukau semua dunia. Tapi bait Allah yang baru, Mesias yang baru, tidak mendirikan dengan cara. Dia mendirikan bait Allah dengan tubuhnya, dengan darah yang dipecah. Dan tidak ada sesuatu yang menarik. Tetapi orang-orang yang buta ini yang dicelipkan oleh dia, kita kagum sekali dengan salib Kristus. Kita kagum sekali dengan kerajaan Allah yang dimulai dengan kematian dari segala maut, iblis, semua dibinasakan di atas sana. Saudara, Yerusalem, bait Allah, berkali-kali diserang dan dihancurkan. Tapi bait Allah yang baru Kristus ini, nggak ada satu yang bisa mengalahkan. Kenapa? Karena iblisnya sudah dikalahkan. Maut sudah diletakkan oleh Tuhan, sengatnya udah mati. Terus katanya, siapa yang bisa kalahkan ini? Dan inilah tujuan Natal. Kristus mendirikan kerajaannya. Bukan dengan pola dunia, bukan dengan polanya Daud, bukan dengan polanya Salomo, bukan dengan kerajaan pemimpin penguasa, bukan, saudara. Dengan apa? Dia membangun satu tubuhnya, satu hidupnya, dan itu yang akan membangun segala sesuatu diciptakan ulang, termasuk tubuh kita, jiwa kita, roh kita, semua diciptakan ulang melalui bait Allah yang baru ini. Dan itu sukacita yang luar biasa. Dan siapa yang bisa mendirikan bait Allah yang baru? Bukan tangan manusia, bukan tangan Salomo, bukan kerajaan-kerajaan, tapi anaknya. Dan dia serahkan tubuh, dan dia mati di sana. Jadi dunia melihat salib, hina sekali juga. Tapi kita melihat, wah, kemuliaan luar biasa. Kenapa? Karena kematian Kristus di atas kayu salib dan seluruh karyanya itu. Saudara, kalau kita tilik dan kita lihat seluruh Alkitab, itu bukan hanya menciptakan kita baru, bukan hanya menebus kita, tapi menciptakan langit dan bumi yang baru melalui tumpuan kaki yang di bumi dan semesta menjadi tahtanya. Dan itulah yang ingin Tuhan bangun sejak dari Adam dan Hawa. Dan kita tidak terpisah dari Tuhan lagi. Segala sakit penyakit, segala perkabungan, segala dosa, segala kematian tidak memisahkan kita. Kenapa? Semuanya berhenti semua. Dan kita bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Langit dan bumi menjadi satu selama-lamanya. Dan kita akan masuk dalam dunia ini. Kita akan masuk ke dunia yang seperti Paulus yang pernah ke surga. Bagaimana dunia ini yang tak terbatas itu. Tidak ada kegelapan. Tidak ada hati orang yang berdosa. Tidak ada anak yang memberontak. Tidak ada anak yang tidak taat. Semua di sana, wah, surah ketaatan, sukacita, pujian. Saudara, kalau kita punya rumah tangga, anak nurut orang tua, sukacita kita tuh luar biasa. Tapi Amsal mengatakan, Salomo mengatakan, kalau istri yang cerewet, wah, neraka seumur hidup kita, katanya. Kalau anak yang berpasangan terus, aduh, hati orang tua itu tersayat-sayat. Dan kapan dunia ini akan berakhir seperti ini? Tuhan Yesus katakan, kalau engkau memiliki bait Allah yang baru, engkau memiliki inti daripada tujuan makna kedatangan Kristus, mendirikan bait Allah yang baru dalam hidupmu, engkau akan melihat sukacita besar. Dan sukacita hatimu tidak akan bisa dikalahkan dengan ketidaktaatan anakmu, terus kemudian kejengkelanmu, dan seluruh peristiwa. No. Kalau kita memiliki Kristus, sukacita itu mengalir dengan luar biasa. Dan semua musuh-musuh kita mudah untuk mengampuninya. Kita mudah untuk menerima. Kenapa? Karena itulah Kristus, bukan kita.
Tidak ada hati jahat, tidak ada hati menjahati, tidak ada hati yang menyimpan apapun. Saudara ketemu dengan bahkan musuh pun didatangi oleh Daud. Saudara masih ingat? Daud mendatangi bangsa-bangsa yang menutup pintunya. Dan Daud katakan, kalau kamu bersahabat dengan saya, aku jamin hidupmu. Tapi kalau kamu tidak bersahabat dengan saya tidak akan jamin dalam hidup. Saudara, ini adalah satu jaminan. Jadi Salomo dan juga Daud memiliki kerjasama dengan bangsa-bangsa, dan bahkan dikatakan zaman Salomo itu hampir separuh dunia itu dikendalikan oleh Salomo. Kenapa? Hati Salomo yang mengerti hati Allah. Dia tidak mencari raja yang punya kekuatan, raja yang hebat, bukan. Dia mencari satu, Kristus. Nah, orang tanya, yang benar Pak, Salomo nggak mencari Kristus. Dia belajar Alkitab. Salomo mencari hikmat Allah. Saya tanya, siapa hikmat Allah? Dalam perjanjian baru, Paulus katakan, hikmat itu adalah Kristus. Jadi apa yang dicari Salomo? Kristus. Seluruh pemerintahnya berdasarkan hikmat firman Tuhan, Kristus. Dan dia akhirnya bisa mengayomi semua bangsa-bangsa. Dan hari ini saya bersyukur kita bisa mengenal hati Tuhan. Bukan perayaan yang gembar-gembor, bukan. Tapi menaruh hati kita supaya palungan Kristus itu, bait Allah itu ada dalam hati kita. Pengampunan ada dalam hati kita. Kesabaran, kesetiaan Allah dalam hati kita. Yang akan menutupi, mengalahkan dosa. Kasih menutupi dan mengalahkan dosa. Dan kasih Kristus bukan hanya mengalahkan dosa, tapi mampu mengubahkan orang yang berdosa memiliki damai sejahtera. Mari kita berdoa, kita bersuka-cita di hadapan. Kami bersyukur di hadapan Bapa. Kami tahu tanpa kasih setia Tuhan, tanpa anugerah, tanpa janji Tuhan, kami semuanya sudah menjadi bangkai-bangkai seperti bangsa Israel yang ada di padang belantara selama 40 tahun yang menolak Engkau. Atau seperti pada masa pembuangan, dan mereka terserah. Dan bahkan sampai ulatnya pun tidak bisa berhenti memakan bangkai-bangkai itu. Satu gambaran yang sangat mengerikan. Tapi sebaliknya dengan kasih-Mu, kami mendapatkan satu sukacita, terang damai yang luar biasa. Kami melihat Stefanus, hatinya waktu melihat Engkau, seperti Engkau juga di kayu salib. Menghadapi kebencian, permusuhan, dengan satu hati yang penuh dengan damai di hadapan Tuhan. Dan mengatakan pengampunan. Itulah jiwa Natal. Itulah jiwa setiap orang percaya. Tidak ada dosa yang berada di antara kita. Dan tidak ada dosa memisahkan di antara kita. Tapi hanya kasih Kristus. Dan dosa itu harus keluar. Terima kasih Bapak untuk sukacita yang besar ini. Dalam nama Yesus Kristus kami serahkan doa kami. Amin. Saya serahkan pada Ibu.